Shalom aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, para murid lari untuk disatukan kembali. Bapak Ibu Saudara, beberapa pertanyaan di dalam kami berdebat dengan para mu'alaf dari umat di luar Kristen. Salah satu pertanyaannya adalah, jika Pak HTD itu sebagai murid Yesus dan saat itu lihat Yesus disalib, Pak HTD pilihannya apa? Membela Yesus, lari, atau membela yang membunuh Yesus itu? Ya, saya jawab lari. Lalu mereka sepertinya puas. Ya, tuh bener kan, Pak HTD saja lari. Seandainya Pak HTD jadi muridnya Yesus, ketika melihat kenyataan Yesus sedang ditangkap, sedang dianiaya, mau disalib, ternyata murid-murid itu lari semua. Iya, lari. Lalu mereka terkejut juga ketika saya melanjutkan, tapi lari untuk nanti dikumpulkan kembali. Sampai endingnya ke-12 murid adalah bahu-membahu memberitakan tentang Yesus Kristus. Ya. Lu kok lari, Pak? Kan Yesus sudah mengatakannya di dalam Yohanes 16 ayat 32. Saatnya sudah tiba, kalian semua akan lari tercerai-berai dan kalian meninggalkan aku seorang diri. Dan itu benar. Ketika Yesus disalib, murid-murid pada kemana? Pada lari, takut ditangkap. Yes, termasuk kita kalau ada di situ. Ya. Lalu mereka puas toh jawaban itu. Orang Kristen aja andekan itu juga lari. Iya. Endingnya nanti dikumpulkan kembali dan sebagai pemberita Injil yang gigih, ke-12 rasul itu, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 32 Yesus berkata, saatnya sudah datang dan sudah tiba saatnya kalian semua akan tercerai-berai meninggalkan aku seorang diri. Itu kata Yesus, ya. Dan itu terjadi betul, gitu. Terjadi betul. Lalu jangan lupa endingnya, ini mu'alaf udah puas itu jawabannya. Hore, ternyata orang selevel HTD juga. Lah, aku kan ikut Alkitab, ya. Ya, kalian kan memancing-mancing supaya ternyata orang Kristen juga lari. Iya. Anda nggak tahu endingnya loh. Endingnya ada di Yohanes 16 ayat, baca saja mulai dari 20 itu, ya, kebangkitan terus sampai nanti di ayat 27, 26, 27, 28, 29. Akhirnya semua murid-murid itu kumpul di situ dan Yesus masuk, ya, Yesus masuk, nembus dinding, ya, karena semua terkunci, atau nembus pintu, nembus dinding. Lalu disitulah mereka dikumpulkan kembali. Dan akhirnya juga setelah Yesus naik ke surga, ya, memberitakan Injil dengan luar biasa itu para murid itu, ya, sampai akhirnya Injil itu tersebar. Injil itu artinya Yesus, ya. Yesus, berita tentang Yesus itu tersebar ke seluruh dunia, ya. Begitu, Pak. Jadi itu sama saja dengan pertanyaan Yudas itu berjasa atau durhaka, ya. Tanpa Yudas penyaliban tidak akan terjadi. Iya. Tanpa Pontius Pilatus juga nggak akan terjadi. Tanpa ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki juga nggak akan terjadi, gitu. Jadi memang itu satu paket yang dipakai oleh iblis untuk meremukkan tumitnya. Kan skenarionya Kejadian 3:15, ya. Keturunan dari perempuan ini meremukkan kepala iblis, kemudian si ular meremukkan tumitnya. Ya, Bapak Saudara, clear, ya. Jadi kalau kita ditanya, andaikan Anda jadi murid Yesus pada saat Yesus disalib, lari apa membelain Yesus? Ya, jawabannya lari, ya. Ya, mereka puas dengan jawaban itu, tapi mereka juga
terbelalak matanya bahwa ternyata lari itu bukan ending. Endingnya nanti Yesus datang mengumpulkan para murid kembali, dan murid-murid akhirnya menjadi pemberita Yesus, ya, pemberita Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda pinter dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan cemen. Saya menganggapnya pertanyaan cemen dari para mualaf, ya, pertanyaan cemen-cemen kayak begitu, ya. Bagi kami itu kecil tuh, bagi kami, ya, bagi kami. Mereka terbelalak semua dengan hal seperti itu. Kok Pak Dede yakin sih? Ya, saya yakin. Karena 2 Korintus 3 ayat 14, sepinter apapun menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan, mereka itu menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan, dia akan terkena yang namanya kutukan dari 2 Korintus 3 ayat 14. Ya, pikiran mereka tumpul karena selubung itu belum dibuka, ya, belum disingkapkan oleh Yesus. Kan mereka nggak percaya Yesus, sepinter apapun mereka tetap aja nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa paham Alkitab. Makanya tenang-tenang aja cara dia tanya, saya jawab ringan-ringan aja, ya. Ayo kita sekolah Alkitab supaya mengerti seperti itu. Yang mau selamat, yang mau namamu tertulis dalam kitab kehidupan, ikut dibaptis setiap hari Minggu di Cibubur. Segala hormat untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.